Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafi anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat pagi untuk saudara-saudara kami, hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang itu dikatakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-wali Allah ini begitu banyak sehingga kadangkala wali-wali Allah ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita. Ini merupakan suatu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia itu mau merenungi dirinya sendiri, mau memahami nilai-nilai agama dengan artian yang sebenar-benarnya. Salah seorang wali kutub yang bergelar Al-Alamah Al-Arif Kamil Mukamil Kutubul Zaman Syekh Zaini bin Abdul Ghani
rahimakumullah berkata, sesungguhnya wali-wali Allah itu ada beberapa ciri atau ada beberapa tanda. Syekh Zaini ini adalah merupakan salah seorang ulama karismatik Kalimantan Selatan, dan beliau sudah meninggal di tahun 2005. Dan beliau ini salah satu wali kutub pada zamannya yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, mencintai sesama hamba-hamba Allah, serta merupakan panutan yang sangat baik pada masa itu. Syekh Zaini atau yang bergelar dengan nama Abah Guru Sekumpul pernah berkata, ciri-ciri manusia atau orang yang telah menjadi wali-wali Allah itu ada beberapa ciri. Yang pertama, bila kita melihat majelisnya yang digelar atau dibuat di tempatnya atau di kampungnya, orang-orang kampung di sekitar itu, saudara-saudaranya atau tetangga wali tersebut tidak mau mengikuti, bahkan mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada wali tersebut. Itu ciri-ciri pertama. Bila ada majelis yang digelar, yang dibuat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kampung di sekitar itu tidak mau mengikuti, dan itu bisa kita saksikan dimanapun ada majelis yang seperti ini. Orang-orang kampung tersebut di sekitar itu jarang yang mau mengikuti. Inilah merupakan ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, seorang wali Allah Subhanahu wa taala itu dimusuhi oleh saudara-saudara dekatnya. Misalnya oleh abang-abangnya, dimusuhi oleh adik-adiknya, dimusuhi oleh keponakan-keponakannya yang tidak mengerti sama sekali. Itu ciri-ciri kedua yang dikatakan oleh Syekh Zaini bin Abdul Ghani rahimakumullah. Ciri-ciri yang ketiga adalah ajaran yang dibawa oleh seorang ulama yang sudah berpangkat wali Allah itu makin lama makin banyak orang yang mengikuti.
dan semakin banyak yang mengikuti, semakin banyak juga yang menghalangi. Ini ciri-ciri yang ketiga. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya wali-wali Allah ini mempunyai ilmu dan faham yang begitu tinggi. Tetapi kadangkala ilmu dan faham itu tidak dinampakkan karena ketawaduan seorang wali tersebut. Akan tetapi ulama yang menjadi wali Allah ini sekali-kali beliau-beliau itu tidak mau merendahkan orang lain, tidak mau memberikan suatu perkataan, pembicaraan tentang hal-hal yang buruk untuk orang lain. Karena seorang wali Allah merupakan seorang ulama yang begitu sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu memikirkan bagaimana nasib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Beliau-beliau itu selalu berdoa untuk kepentingan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, muslimat, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Bila ada di daerah kita atau di kampung kita ataupun di mana saja ada perkumpulan atau kumpulan-kumpulan jamaah yang bergerak di bidang agama dan dipimpin oleh seorang ulama karismatik, maka kita harus berhati-hati. Jangan cepat buruk sangka atau su'zon yang mengakibatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada harga, tidak ada penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah-ibadah kita. Walaupun kita alim, banyak ilmu, banyak membaca kitab, tidak ada harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bodoh, tidak banyak ilmu, tidak banyak ibadah. Ini merupakan suatu keputusan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, bila ada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan berperang dengan orang tersebut. Yang jadi pertanyaan, apakah kita menang melawan Allah? Tentu saja jawabnya, tidak akan pernah menang. Saudara-saudara kami, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun Anda berada. Kemudian
Syekh Zaini bin Abdul Ghani rahimakumullah pernah berkata, bila kita menghadiri majelis-majelis ilmu kepada ulama-ulama yang sudah berpangkat wali-wali Allah, itu sangat banyak faedahnya, sangat banyak nilainya. Misalnya, ada seorang, kita katakanlah si A. Si A ini selalu mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang ada pada kampung-kampung tertentu. Kemudian kepada ulama-ulama yang telah mencapai maqam kewalian. Si A ini pergi ke majelis ilmu tersebut atau ke majelis zikir tersebut tidak lama, hanya seukuran seperti memecahkan sebuah telur. Mau itu telur ayam atau telur itik, terserah. Yang kita maksud di sini adalah begitu singkatnya dia di majelis wali Allah tersebut. Cuma hanya beberapa detik saja. Karena memecahkan sebuah telur itu tidak memerlukan waktu 1 menit pun. Kemudian ada lagi seseorang yang kita namakan si B. Si B ini begitu dia lahir di dunia, balik, menuntut ilmu, beramal tidak berhenti-henti sehingga mencapai umur 100 tahun. Dengan amalannya dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi si B ini tidak pernah menghadiri majelis ilmu wali-wali Allah. Yang paling banyak fadilahnya antara si A dan si B ini adalah si A. Begitu kata Abah Guru Sekumpul atau Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Yang si A ini yang pergi ke majelis ilmu wali-wali Allah ini hanya sebatas memecahkan telur, sedangkan si B ini sampai 100 tahun umurnya, tetapi yang banyak amalnya si A. Ini menandakan begitu tingginya keberkahan yang ada kepada ulama-ulama yang telah mencapai makam wali-wali Allah. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Kemudian Syekh Zaini Abdul Ghani juga berkata, bila wali tersebut melihat kita atau memandang kita, apalagi mata bertemu mata, itu sangat luar biasa faedahnya. Faedahnya dunia akhirat kita beruntung. Tetapi bila kita hanya melihat saja,
beliau itu dan beliau tidak melihat kita, itu juga mempunyai faedah yang sangat banyak. Oleh karena itu, saudara-saudara kami, dimanapun Anda berada, kita wajib atau memerlukan sekali keberkahan keberadaan wali-wali Allah ini, agar kita yang sedikit ilmu dan amal ini mendapat keberkahan, mendapat keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah mencintai, mengikuti ulama-ulama dan wali-walinya yang ada di permukaan bumi ini. Dan yang paling penting, kita ketika berada di majelis wali-wali Allah itu harus mempunyai adab. Salah satunya adab yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan baik-baik tausiah-tausiah yang diberikan kepada kita. Janganlah seperti burung di dalam sangkar. Burung di dalam sangkar itu selalu ingin lepas, selalu ingin pergi dari sangkarnya, tidak merasa betah di tempatnya. Nah, janganlah seperti itu. Tetapi kita harus seperti ikan yang berada di dalam air, yang selalu gembira, selalu tenang, karena memang berada di tempatnya. Begitulah adab kita kalau kita menghadiri majelis-majelis wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita sebelum sampai ke rumah kita kembali. Siapa yang beruntung? Tentu kita yang beruntung kalau mau kita mengikutinya. Saudara-saudara kami, hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun Anda berada, untuk itu kita harus selalu waspada, harus hati-hati mendengarkan suara-suara sumbang yang berasal dari luar, yang kadang-kadang tidak menyukai dan anti sekali kepada majelis-majelis wali-wali Allah ini. Nah, bagaimana sikap kita dengan saudara-saudara kita seperti ini? Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya untuk bisa mengetahui hakikat ilmu, hakikat amal dengan keberkahan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di tempat tinggal kita ini. Mungkin hanya sekian dan demikian. Yang benar itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta yang salah itu sudah pasti dari diri kami pribadi. Untuk itu kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami mohon maaf kepada saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Akhirimu kalam, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga kami meminta bantuan untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like, share dan subscribe. Mudah-mudahan channel kami ini
tetap berjalan dengan semestinya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.